Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabadis. Pada kesempatan kali ini atau dalam video kali ini saya akan membahas seputar rule set, dimana rule set itu untuk menentukan alur sebuah IP, domain dan lain-lain, agar nanti kita bisa sesuaikan jika misalkan dalam kasus atau contoh kita ingin memisahkan TikTok supaya tidak masuk direct dan ingin menggunakan akun, dan dibuatkan sebuah wadah supaya TikTok itu nanti akan terlihat untuk alurnya. Nah, untuk caranya, oke, langsung saja kita buka OpenWrt nya. Di sini saya masih menggunakan OpenWrt versinya sebelumnya, versi yang dibuat oleh Bang Rere. Sebelumnya terima kasih. Semoga Bang Rere semakin semangat dan makin maju untuk karirnya, serta selalu dimudahkan rezekinya. Nah, untuk topologinya masih seperti yang kemarin, dimana modem saya masukkan ke dalam atau dicolokkan ke dalam port bawaan STB. Jadi di sini ETH0 itu untuk interface port Ethernet atau port LAN STB. Nah, dan di akses solusinya ini, supaya dapat terakses, saya masih menggunakan USB adapter dari TP-Link. Oke, langsung saja kepada bagian opencast-nya. Nah, di sini saya coba akan jalankan terlebih dahulu agar kalian menemukan gambaran nanti, supaya pas pembuatan dan memahaminya juga lebih gampang. Seperti itu. Nanti di sini sebagai contoh atau sampelnya saya akan menggunakan rule TikTok, supaya TikTok itu tidak masuk ke dalam umum dan kita pisahkan atau wadahi menggunakan grup TikTok seperti itu. Nah, langsung saja kita buka bagian panelnya. Nah, di sini hanya ada umum, bundling, gimmick. Nah, nanti akan kita tambahkan, selain umum itu kita tambahkan wadah baru, misalkan TikTok, atau misalkan wadah yang kita buat itu khusus misalkan. Jadi kalian menentukan agar nanti akun yang kalian tetapkan atau pasangkan dalam grup itu sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Oke, di sini kita coba buka dulu TikToknya. Untuk volumenya nanti saya kecilkan, walaupun masih belum monet, tapi ya buat jaga-jaga aja supaya tidak kena copyright. Kita close. Oke, kita close. Apakah TikTok masih ke bagian umum, ke Netara? Nah, di sini jelas bahwa TikTok itu masuk ke Netara seperti yang ada di proxys ini. Nah, kita pisahkan. Nanti saya akan sertakan apa saja yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah akun. Misalkan persiapan memisahkan traffic khusus, misalkan namanya. Nah, di sini bahan yang harus kalian siapkan yaitu akun atau proxy ya. Terus juga rule-nya atau alur sosmed misalkan, ataupun alur yang lainnya seperti itu, serta scriptnya. Nah, nanti untuk scriptnya kalian tinggal lihat saja dalam video ini, kalian pahami. Di sini saya akan matikan terlebih dahulu untuk di open classnya ya. Nah, kita tunggu dan kita coba cek pada bagian server and group ini. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa ada umum, bundling, dan gimmick, sama seperti yang di sini. Umum, bundling, gimmick. Nah, sebenarnya contohnya hanya berpatokan pada sebuah proxy group ini atau wadah ini, supaya nanti lebih bisa diwadahin. Misalkan ini kan game, berarti kan ini khusus wadah game. Bundling ini wadah untuk paketan-paketan bundling atau bawaan kartunya misalkan. Nah, umum ini untuk wadah supaya pas kita mengakses sesuatu itu
yang sifatnya umum seperti kita membuka blog, website segala macam itu akan masuk ke umum seperti ini. Serta yang tidak masuk atau dicantumkan dalam sebuah rule nanti akan masuknya otomatis ke umum seperti itu. Nah, oke, kita coba buat dulu di sini untuk wadah TikToknya kita coba. Nah, untuk grupnya bisa kalian sesuaikan saja ya. Misalkan kalian ingin si nanti si TikTok itu bisa menggunakan misalkan URL test ataupun yang pindah-pindah seperti itu juga bisa. Namun di sini saya akan contohkan yang manual saja. Kita beri nama misalkan tadi itu akan misalkan TikTok. Nah, di sini sudah jelas seperti ini aja isinya. Kalian tinggal commit and setting aja. Nah, lalu kita tambahkan untuk akunnya. Ini kan TikTok nih. Kita tambahkan. Sini kita tambahkan akun TikTok. Jangan lupa untuk config-nya kalian pilih, masukkan ke config yang ingin kalian terapkan. Untuk provider tipenya kalian juga sesuaikan. Jika kalian sudah mengupload proxy YAML seperti ini, misalkan ini akun game. Nah, kalian juga wajib membuat akun TikTok ataupun misalkan proxy TikTok misalkan seperti itu juga bisa. Nah, untuk namanya di sini akun TikTok. Nah, di sini saya akan menggunakan akun sosmed aja karena berhubung sosmed tidak saya gunakan. Di sini hanya ada umum, bundling dan Gmail, jadi saya akan gunakan sosmed ini sebagai jalur TikTok. Nah, untuk provider health checknya kalian wajib nyalakan supaya si pingnya itu akan muncul. Kalau misalkan provider check health-nya nggak dinyalakan, nanti pingnya itu tidak akan muncul. Untuk health check URL-nya kalian pilih saja salah satu, biasanya menggunakan Gstatic bawahnya ataupun yang Cloudflare. Nah, di sini untuk proxy-nya, nah kalian pahami proxy si akun TikTok ini mau larinya kemana nih. Contohnya kan tadi kita ingin memisahkan TikTok, jadi kita masukkan saja ke dalam TikTok. Nah, maka nanti akun TikTok ini akan masuk ke grup TikTok atau ke wadah TikTok seperti ini. Ini kan Netara nih. Di sini akun umum juga Netara, cuman bakal terpasang di bagian si grup umum itu di wadah umum ini. Nah, seperti itu gambarannya. Kita setelah seperti ini tinggal commit setting. Nah, setelah commit setting seperti ini kita jalankan dulu aja commit terus apply. Nah, sebenarnya di sini sih belum ada rule atau alurnya karena kita belum pasangkan scriptnya. Nah, untuk contohnya nanti setelah ini kita buka akan ada proxy baru namanya TikTok. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya TikTok ini kalau sebelum ada alur itu bisa menjadi umum karena di sini belum ada rule setnya. Nah, belum kita tambahkan untuk rule setnya. Jadi kita matikan aja dulu untuk open classnya, lalu masuk ke config manage. Tunggu sampai selesai karena supaya tidak error. Nah, selesai kita masuk config manage. Kalian pada bagian yang config yang kalian terapkan di TikTok tadi itu kalian edit. Nah, di sini pasti ada akun TikTok. Nah, ini proxy providernya. Terus juga di bagian proxy grupnya yang ini kan. Nah, ada juga TikTok. Nah, sini jelas bahwa wadah atau grup TikTok menggunakan mode select atau manual select, UDP-nya pas, terus dia menggunakan akun TikTok atau proxy provider akun TikTok seperti itu. Nah, sampai di sini kita buka dulu, kita cari dulu yang namanya rule provider. Nah, di sini untuk rule providernya kalian copy aja dari salah satu, misalkan yang rule game nih kita copy, kita paste aja di bawahnya.
Nah, kita ganti TikTok. Nah, untuk ininya kalian juga wajib ganti, jangan sampai kalian masih menggunakan rule provider game. Nanti pas kalian main game malah masuk ke rule-nya TikToknya itu. Kita ganti aja TikTok. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai rule-nya. Jangan lupa setelah ini kalian wajib memasukkan rule-nya ke dalam folder rule provider. Nah, sampai sini setelah seperti ini kalian cari aja pada bagian nah, pada bagian rule ini, rules. Nah, kalian cari. Nah, di sini kalian tinggal copy aja yang GameMake ini. Copy, kalian paste di bawahnya. Nah, untuk ininya kalian ganti. Tadi kan menggunakan namanya rule TikTok. Kita coba cek lagi. Nah, ini kita copy aja. Copy. Terus kita ganti yang rule game. Paste. Nah, untuk GameMake kalian ganti karena wadahnya itu atau grupnya itu adalah TikTok. Coba kita ketik TikTok dan samakan untuk grupnya. Nah, ini berarti sini bahwa rule setnya itu bakal berjalan dengan lancar kalau kalian sudah melakukan tahapan seperti ini. Setelah ini kalian commit. Nah, sampai di sini jangan langsung commit apply setting, jangan sampai kalian buka config editor, kalian buka role provider. Nah, di sini kita tambahkan yang ini. Saya akan ini hapus dulu. Kita save di sini aja TikTok. Tadi itu kan namanya. Nah, kita ganti formatnya menjadi alt-type. Save. Nah, kita buka. Nah, ini coba kita copy di luar aja dulu. Nah, setelah mempunyai rule TikTok dan kalian wajib simpan dalam format YAML seperti ini. Di sini sudah jelas YAML file. Ketika kita dibuka maka ini masuk ke format file load rule TikTok seperti itu. Nah, setelah seperti ini kalian di config editor kalian tinggal upload aja. Nah, bagian ini jangan lupa nama foldernya, kita drag aja. Nah, seperti ini kembali. Terus kalian ke config manage. Di config manage kalian lihat pada bagian form ini atau kolom ini TikTok YAML sesuai dengan yang file yang kalian sudah upload. Kalian commit setting, terus kalian apply setting. Nah, kita tunggu, kita close yang ininya. Nah, jika kalian memahami struktur tentang rule provider, terus juga proxy provider, group dan lain sebagainya, pas kalian mengedit sebuah konfigurasi juga pasti tidak akan ada masalah seperti ini karena di sini saya sudah memahaminya. Serta untuk server and group kalian wajib banget untuk melakukan yang namanya read. Jadi ketika kalian menambah akun terus juga mengganti nama grup misalkan, kalian wajib read config. Itu yang harus kalian terapkan karena biasanya ketika kalian menggunakan config misalkan punya orang lain ataupun dari channel orang lain, pas kalian restore ke OpenClass yang kalian gunakan saat ini pasti bakal ada errornya seperti itu. Kadang yang nggak semuanya bakal error, cuman saran saya seperti itu, selalu wajib untuk read config. Nah, kita buka open panel. Nah, tunggu, kita buka umum sudah, bundlingnya biarkan, gaming juga biarkan. Nah, di TikTok sini TikTok menggunakan akun Sanggoro ya. Kita coba buka TikTok. Di sini belum TikTok.
kita buka. Nah, coba kita lihat di ini TikTok. Nah, maka akan jelas bahwa TikTok itu akan berjalan di akun Sanggoro. Nah, seperti ini. Misalkan kalian juga khusus jalur alur yang kalian inginkan, kalian juga bisa. Caranya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk tutorial asalnya sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk di rule-nya juga kalian pasti akan menemukan ada rule TikTok sama dengan yang di config manage yang kalian tadi edit. Nah, yang ini rule TikTok, di sini juga ada rule TikTok. Nah, seperti itu. Ini penjelasan yang mungkin cukup panjang, jangan lupa kalian pahami dulu, jangan sampai langsung kalian meminta config karena kebanyakan pasti yang WhatsApp saya pun ya kebanyakannya seperti itu, kirimin config lah apalah, padahal udah saya capek buat gitu, tapi nggak pernah mau mencoba belajar atau mencoba. Seenggaknya coba dulu, kalau udah salah bisa langsung hubungi saya, karena saya juga mencantumkan nomor WA saya di deskripsi. Kalian wajib memberikan salam, jangan sampai PPP dan lain-lain, karena bagi saya dengan cara kalian sopan, saya juga akan lebih sopan ke kalian, seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun mungkin belibet dalam berbicara. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tutorial kali ini memberikan manfaat lebih untuk kalian yang ingin belajar seputar open class. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.